eh, merubah ya, atau mengganti atau juga menambahkan yang sudah dibuat ini dengan, jadi menyempurnakan dengan makalah yang ada yang sudah dibuat dengan kaidah khususnya. Nanti bisa dilihat di grup WA yang saya kirimkan itu. Mari kita lihat. Saya langsung ke pokok aja dulu ya. Jadi nanti setelah saya jelasin dari kaidah-kaidah ini, baru setelah itu nanti kita akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Perlu diingat bahwa dalam hukum Islam, hukum keluarga itu bukan hanya pernikahan. Hukum keluarga itu ada pernikahan, adalah masalah waris, ada masalah wasiat, ada masalah wakaf keluarga, ada masalah hibah. Nah, karena itu dalam mata kuliah kaidah-kaidah fikih itu ada kaidah-kaidah harus dikuasai tentang hukum keluarga atau disebutkan al-akhwal as-sasiyah. Yang pertama adalah al-aslu fil idahi at-tahrim. Hukum asal pada masalah hubungan seks adalah haram. Apa maksudnya? Hukuman biologis seksual itu adalah haram tanpa adanya akad pernikahan. Jadi kenapa kita menikah? Karena nikah itu adalah babul halal, pintu halal. Yang haram hubungan seksual, memeluk, mencium, hubungan suami istri itu haram, setelah akad nikah jadi halal. Makanya nikah itu adalah pintu halal, halal itu pintu ridho Allah. Ya, mengapa kita menikah? Di antara alasannya karena memang Allah perintahkan kita untuk menikah. Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddatan warahmah. Makanya kaidah yang pertama dalam keluarga ini adalah pada asalnya masalah seksual manusia itu adalah haram. Setelah akad nikah menjadi halal. Ya, menjadi halal setelah akad nikah. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada kalimat wala taqrabuz zina dalam surah Al-A'raf ya. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati saja haram, apalagi melakukan perbuatan zina. Kemudian kaidah yang kedua bisa lihat di grup WA. La haqqa lizauji ala zaujatihi illa fi hududi yamsi lizawaji wa la haqqa lizaujati ala zaujiyah illa fi hududi awamiri syar'i fi ma yamsi zawaj. Tidak ada hak bagi suami istri terhadap tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batasan pernikahan. Dan tidak ada hak bagi istri terhadap suami kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan. Kaidah kedua ini menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh. Apabila suami memberikan sesuatu sebagai hibah kepada istrinya atau istri memberikan sesuatu kepada suaminya, maka seorang pun tidak dapat mencampurinya. Artinya walaupun dia orang tuanya. Ya, masing-masing punya pihak, baik suami atau istri tidak boleh menarik kembali hibahnya setelah penyerahan atau ijab kabul terjadi. Contohnya jika seperti harta istri yang didapat dari orang tuanya, maka suami tidak boleh mengambilnya kecuali atas izin istrinya. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang tiga, kullu ra'ataini law quddarat ihdahuma zakaron wa hurimat alaihi al-ukhra fala yazuzu jami'u bainahuma. Setiap dua orang wanita apabila salah satu ditakdirkan dianggap sebagai laki-laki dan diharamkan untuk nikah di antara keduanya, maka kedua wanita haram untuk dimadu. Artinya adalah dalam kaidah yang ketiga ini haram memadu seorang wanita dengan bibinya. Karena apabila bibi itu kita anggap laki-laki, maka haram dia menikahi keponakannya. Demikian pula memadu seorang wanita dengan anak perempuan saudara wanita tersebut. Haram pula memadu seorang wanita dengan perempuan dari anaknya. Haram memadu seorang perempuan dengan saudaranya. Karena apabila salah seorang dianggap laki-laki, dia haramkan nikah dengan saudaranya. Artinya dari kaidah ini, kaidah yang ketiga ini masalah ketika seorang ingin berpoligami, jadi dia harus istri kedua, tiga dan empatnya itu harus orang lain begitu. Jadi bukan mahramnya. Kemudian kaidah yang tiga, kaidah yang keempat, maaf, an-nikahu la yufsidu bi fasadi shadaqi. Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar. Apa maknanya dari kaidah yang keempat ini?
Misalnya, seseorang si Anton mewakilkan dalam akad nikah dengan menyebut maharnya. Kemudian si wakil menambah mahar tadi. Misalnya dari 100 gram emas menjadi 150 gram emas. Maka nikahnya tetap sah dan kepada wanita tadi diberikan mahar misli. Nah itu. Ya misalnya gitu ya. Jadi artinya akad nikah itu tidak rusak dengan rusaknya mahar. Berubah maharnya. Mahar itu artinya mas kawin. Ya. Kemudian kaidah yang kelima. Kulu udwin harroman nazra ilahi harroma masahu bitorikil awla. Setiap anggota tubuh yang haram lihat, maka lebih-lebih haram pula dirabanya. Nah, dari kaidah ini dipastikan, kalau kita haram melihat wanita yang bukan mahram, artinya wanita lain, ya bukan suami istri ya, maka merabanya juga haram, menyentuhnya juga haram. Ini kaidah yang kelima. Melihat saja haram, apalagi memegangnya, misalnya kemaluannya dan sebagainya. Kemudian kaidah yang keenam, la yazuzu muslimun kafiratun. Wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir. Contohnya misal seorang namanya Abu Bakar, dia muslim, memiliki anak misalnya seorang yang kafir. Maka ia tidak boleh atau tidak sah menjadi wali anaknya yang kafir tadi. Wanita yang kafir tidak mewakili wali nasab, tapi dapat diwakilkan oleh wali hakim. Makanya pentingnya menjaga keturunan kita itu semuanya sama dengan agama orang tuanya. Kaidah yang ketujuh, man 'allaqa talaqa bi sifatil lam yaqa duna wujudiha. Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi. Nah, di negeri kita ini sudah umum menggantungkan talak kepada suatu hal, yaitu disebut dengan ta'liq talak. Talak menjadi itu apabila talaknya terwujud dengan syarat si istri tidak rela dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Contohnya seseorang sewaktu ketika menyebut talak, maka apabila dilanggar, talak tersebut jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut. Umpamanya tidak berikan nafkah istri selama 3 bulan. Kemudian kaidah yang ke-9, kullu firqatin min talakin aw fashin ba'da wata tujabul iddah. Setiap perceraian karena talak atau pasah sesudah campur, maka wajib iddah. Maka iddah itu kembali. Kaidah yang ke-9, kullu man adla ilal halik biwasatin fala yarisu bijududiha. Setiap orang dibuang kepada yang meninggal melalui perantaraan, maka dia tidak mewarisi selama perantaraan itu tidak ada. Misalnya antara kakek dan bapak. Kakek tidak dapat waris selama bapak orang yang meninggal masih hidup. Karena kakek dihubungkan dengan orang yang meninggal melalui bapak. Demikian juga anak laki-laki dengan cucu laki-laki. Cucu laki-laki tidak dapat waris selama ada anak laki dari orang yang meninggal. Karena cucu laki-laki dihubungkan dengan orang yang meninggal melalui anak laki-laki. Kaidah yang ke-10, kullu man warasa syai'an warasatu bihuquqi. Setiap orang yang mewarisi sesuatu, maka dia mewarisi pula hak-haknya yang bersifat harta. Contohnya hak terhadap utang atau gadai. Juga hak cipta yang diwariskan, maka kedudukan ahli waris selama ini menduduki kedudukan orang yang meninggal. Kaidah yang ke-11 mungkin dipercepat agar bisa menyelesaikan kaidah-kaidah kekeluargaan ini. Annal aqwa qarabati yahjubul ad'afu minhu. Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah. Contohnya, saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki sebapak dalam mendapatkan warisan. Artinya, apabila ahli waris terdiri dari saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak, maka yang mendapat harta warisan hanya saudara laki-laki sekandung. Karena kekerabatan yang lebih kuat yaitu melalui garis ibu dan bapak. Sedangkan saudara laki-laki sebapak kekerabatan lebih lemah karena hanya melalui garis bapak. Ini dalam masalah warisan. Kemudian kaidah yang ke-12, la tirkata illa ba'da sadadil dain. Tidak ada harta peninggalan kecuali setelah dibayar lunas hutang orang yang meninggal. Artinya sebelum hutang orang yang meninggal dibayar lunas, maka tidak ada harta warisan. Seperti diketahui bahwa dalam hukum waris Islam, harta peninggalan tidak dibagi dahulu sebelum diambil pembiayaan kematian. Kemudian baru untuk hutang. Kalau masih ada sisanya dipotong lagi untuk wasiat. Maksimal 1/3. Sisanya dibagi di antar para waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam atau al-mawaris. Ya. Juga kaidah la milqiyati lil warisa illa ba'da sadadid dain. Tidak hak kepilihan harta bagi waris setelah dilunasinya hutang. Kaidah yang ke-13, la yasiul wasiyatu bikullil mal. Tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta.
Ini mempertegas hadis Nabi yang menyebutkan bahwa maksimal wasiat adalah sepertiga dari warisan, dan sepertiga itu sudah banyak. Jadi tidak boleh tidak sah wasiat dengan seluruh hartanya untuk wasiat. Yang ke-14, kullu man mata minal muslimin la warisalahu famalahu li baitil mal. Setiap orang Islam yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan ke baitul mal. Nah, ini cinta. Nah, jadi ada 14 kaidah dalam hukum kekeluarga Islam atau disebut al-ahwal as-sahsiyah. Jadi tadi pemakalah mohon makalahnya disempurnakan dengan apa yang saya sampaikan ini dan saya tulis di grup WA tadi. Kemudian pertanyaan yang tadi, ya saya tunggu dulu, yaitu tentang suami yang gagal. Seperti apa? Gini ya. Cerai itu, talak itu diperbolehkan, tapi dibenci oleh Allah. Talak itu adalah pintu darurat setelah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga. Nah, kecocokan ini kan berawal dari ta'aruf, kemudian saling memahami kekurangan. Makanya dalam Al-Quran itu hunna libasul lakum wa antum libasul hunna. Istrimu pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuk suamimu. Jadi ibaratnya pakaian. Pakaian itu artinya saling melengkapi, menutup aurat, tidak membuka aib. Nah, itu diantaranya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 187 tentang bagaimana suami itu ibarat pakaian. Kemudian suami yang gagal adalah suami yang tidak bisa mendidik istrinya. Tapi harus diingat bahwasanya dalam kekeluargaan ini memang pentingnya saling memahami, ya, antara suami dan istri, tahu mengerti hak dan kewajiban. Hak, kewajiban itu harus diketahui sebelum pernikahan berlangsung. Inilah pentingnya sebelum akad nikah itu biasanya di kantor urusan agama itu ada bimbingan sebelum nikah. Artinya pranikah itu dibimbing dulu. Ini loh hak ini kewajiban suami, ini kewajiban istri. Ini hak suami, ini hak istri. Ya, bagaimana bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah kalau seorang suami tidak mengerti ilmunya tentang mendirikan rumah tangga. Makanya pentingnya ilmu tentang membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, begitu. Kemudian bagaimana cara mengetahui seorang itu telah berzina, suami atau istri. Nah, ini ya untuk mengetahuinya agak susah kecuali kejujuran dari setiap suami dan istri itu. Dia jujur mengatakan apa adanya, ya. Kalau tapi sebenarnya begini, harus diingat membangun keluarga itu selain kejujuran juga ada ketegasan, ya. Selain ketegasan juga ada sesuai dengan syariat. Kalau itu membuat nanti keluarga berantakan, karena setiap orang punya masa lalu. Masa lalu itu sudah jangan diungkit lagi. Kita hidup ini masa hari ini dan masa akan datang. Bangun rumah tangga hari ini dan akan datang. Masa lalu orang itu enggak. Allah itu melihat hari ini dan akan datang, bukan melihat masa lalu. Bagaimana masa lalunya Umar bin Khattab. Tapi setelah jadi khalifah luar biasa. Nah, sebelum masa lalunya kita lihat Umar bin Khattab itu membunuh anak kandungnya sendiri hidup-hidup. Kemudian mabok, perbuatan luar biasa. Bukan hanya minum 1 botol, bahkan mandi pun dengan minuman keras. Tapi setelah menjadi muslim, taubat, kemudian menjadi seorang yang kuat, bahkan menjadi khalifah yang hebat. 2/3 dunia itu dikuasai oleh Islam karena kekhalifahan Umar bin Khattab diantaranya. Jadi kita tidak bisa memvonis seorang ini telah berzina atau tidak. Yang mengetahui adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala pastinya. Tapi pentingnya kejujuran. Kalau misalnya kejujuran itu membuat rumah tangga retak, jangan diungkapkan dong. Ya, itu masa lalu kubur, sekarang hidup masa hari ini, jangan sampai diungkit kembali. Misalnya kalau itu sudah terjadi. Kalau misalnya tidak ada, ya untuk mengetahui itu hanya dia dan Allah saja yang tahu seorang itu berzina atau yang. Kemudian tadi tentang apalagi saya gak lupa ya. Ini diantaranya. Tapi yang paling penting ini makalah kita ini bukan mempelajari fikih munakahat. Tapi sekali lagi kita mata kuliahnya qawaid fiqhiyah. Jadi kita harus membedakan antara mata kuliah fikih munakahat dengan qawaid fiqhiyah. Kalau fikih munakahat itu bicara tentang khusus masalah pernikahan. Kalau qawaid fiqhiyah ini mata kuliah kita membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-ahwal as-sasiyah. Berkaitan dengan masalah pernikahan, masalah waris, masalah wasiat,
yang tadi saya sampaikan itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup kuliah kita hari ini, kalau ada pertanyaan dipersilakan.